Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe gratis bosku. Dengan subscribe kamu support channel ini terus. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. Ini sepertinya ada yang menarik dari nama Kiai Ageng atau Ki Ageng di ini, situ, Mas. iya di situ juga terpampang foto. Sebetulnya kami menamakan motor itu ada filosofinya semua. Oh, ada ceritanya. Ya, saya sendiri orangnya demokratis. Bukan saya yang namakan. Yang Sapu Angin itu yang namakan teman saya, teman kuliah saya pada waktu itu. Namanya Mas Faisal Lubis. Dia orang Madura. Oh, orang Madura. Ya, dia orang Madura. Dia bilang ke saya, "Din, motormu kasih nama Sapu Angin, kenceng seperti sapi karapan punya kakek saya." Oh, jadi punya cerita tersendiri Ya, dari akhirnya- Pulau Madura. Akhirnya kan saya pikir, sapu angin, angin aja bisa disapu, apalagi lawan. Wah, seperti itu. Saya berpikir pada saat itu seperti ilmu ya, ilmu sapu angin. Jadi Oh, bukan. seperti sap gitu. Bukan. 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 Jadi sebetulnya berasal itu. dari karapan sapi. Iya, teman satu kuliah dulu, iseng-iseng. Kalau yang Ki Ageng ini dulu kan apa ya? Ngefan atau Bukan. bukan? Di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur lagi booming orang dangdutan, Mas. Oh iya. Yang namanya apa ya? Nyupalapa itu. Oh, dangdut koplonya. Iya. Nah, Dan yang tukang gendangnya saya pun sendiri awalnya dulu nggak suka dangdut, tapi pikru-pikru kalau di bengkel sukanya apa ya, nyalain musik dangdut. Akhirnya lama-kelamaan saya apa ya, saking seringnya kuping saya hafal. Ki Ageng yang siapa sih namanya? Oh, Ki Ageng itu tukang gendangnya. Akhirnya saya namakan Ki Ageng itu, filosofi saya sendiri itu bagaimana saya ini bikin motor bisa disukai banyak orang seperti layaknya Ki Ageng Nyupalapa pada waktu seperti itu. Dan alhamdulillah kelahiran Ki Ageng pertama kali itu diterima, Mas. Bahkan bisa dikatakan lawan itu langsung berat, lawan CRT pada waktu itu yang Sunduk Mekar itu. Kalau yang Pati Gajah Mada itu filosofinya gimana? Kalau Gajah Mada itu yang ngasih nama almarhum Pitru saya Bram Muhammad Arif, yang lebih pekannya dipanggil Mas Awal, yang almarhum pada waktu tragedi Fikir. Itu dia usul ke saya dikasih nama Gajah Mada aja, Mas. Saya berpikir, saya dulu waktu SMU suka sejarah. Gajah Mada, oh Gajah Mada ini Pati yang bisa meratakan Nusantara pada waktu itu. Keinginan saya bikin Gajah Mada bagaimana caranya 1200 meter itu rata dengan Gajah Mada ini. Apa ya, ekspektasinya seperti itu, Mas ya. Jadi setidaknya itu angan-angannya sampai seperti itu. Ya, main sama FKR bisa dikatakan final Jatim 1200 meter pada waktu itu kan Sapu Angin, bukan Gajah Mada. Memang niatnya dari awal itu sebenarnya Gajah Mada, tapi ada musibah, kena razia polisi, akhirnya mau nggak mau yang Sapu Angin yang keluar. Mungkin seumpama yang main Gajah Mada sesuai ekspektasi namanya, tapi kan apa ya? Tapi sekarang motor itu saya rubah jadi 500 meter. Jadi 500 meter. Ya. Kemarin itu saya dengar Mas Didin punya motor baru atau setidaknya proyek baru yang dikerjakan untuk di lintasan 500 meter. Apakah benar? Iya benar. Kami ada
kami memang profesional kerja Mas. Pada waktu itu kami belum pernah bikin motor 500 meter. Kebetulan ada salah satu customer yang dari Jember minta bikinin, ya kita bikinin. Ada salah satu tim yang bernama BG Project pada waktu itu. BG Project. Ya itu request ke kami minta dibikinin 500 meter. Ya kita berusaha semaksimal mungkin bikin. Dan alhamdulillah motornya sudah jadi. Ngomong-ngomong masalah mekanik ini, Ya setidaknya pastilah Mas Didin juga mempunyai seorang mekanik yang diidolakan. Monggo silakan sebutkan. jujur saya dari dulu itu mengidolakan Pak Cong Malang. Pak Cong Malang. Ya, Cong Speed Malang. Bahkan kalau sekarang saya memanggil beliau itu Suhu. Suhu. Ya, ngefans banget sama beliau. Sama yang salut itu sama Mas Aris Wijaya. Aris Wijaya. Ya, dia setiap ada motor baru itu pasti Bisa dibuat bikin. balap itu bisa kenceng. Iya. Iya. Ya disitulah saya salut sama beliau. Ya saya manusiawi lah Mas. Pastilah punya sosok yang diidolakan itu pasti. Sama saya juga sebenarnya suka dengan apa yang sudah menjadi prestasi dari sebuah bengkel atau mekanik bernama Mas Aris Wijaya. Ya, Itu seperti apa ya? Kalau dibilang itu motornya itu pasti kenceng-kenceng. Nah itu kalau saya anggap itu Thailandnya Jawa Timur. bisa dikatakan seperti itu. Ya kalau saya sendiri sih tak pakai Mas? Tak pakai contoh lah mereka-mereka. Nah, contoh. Kalau Pak Cong sendiri, Mas Didin ini suka di sisi mananya? Pak Cong itu kalau saya bilang mekanik itu lengkap Mas. Lengkap. Ya, sosok religinya dapet, sosok Dapet. pamornya disegani dapet, Nomornya ilmu mesinnya dapet, dapat semua. istimewa lah kalau Pak Cong. Pak Cong itu juga punya FU yang kenceng Mas ya? Ya, dia spesialis FU 200 kalau terkenalnya seperti itu. Saya kalau belajar FU 200 di Pak Cong itu betul. Betul. Tapi kalau beli Oh, motornya enggak. nggak betul. Ya, ya namanya nggak bisa Mas, ya belajar lah. Iya. Apa salahnya? Iya. Terus selain dua orang itu apakah ada lagi? Kalau sosok yang saya kagumi cuman dua itu, Pak Cong sama Mas Aris Wijaya itu. Pak Cong sama Mas Aris Wijaya. Saya kagum sama beliau-beliau. Saya juga sebenarnya pengen ketemu sama orang-orang seperti itu. Cuma kita masih membagi waktu. Iya. Nanti next time kita bakal datang ke tempat-tempatnya mereka. Iya. Terus sosok joki yang Mas Didin sukai atau gemari? Kalau di liaran ya, Iya, dia liaran. kalau di Jawa Timur itu banyak punya banyak kualitas joki untuk liaran kayak Mas Depi, Jadi, nah kayak Mas Idam. dan Bahkan sekarang kan banyak muncul bibit-bibit baru yang Iya, mulai benar. tumbuh bagus-bagus. pasti tiap piala-piala ini punya cerita tersendiri untuk Mas Didin. Iyalah, ada susah senangnya Mas, namanya balap. Tapi walaupun banyak susahnya, tapi berhubung hobi, enjoy akhirnya. Enjoy. Jadi di bengkel ini Mas Didin juga menerima apa saja? Ini kan sudah ada alat-alat pengerjaan untuk bengkel. Ya, kalau puput kami sudah kan lengkap. Sebetulnya awalnya kami memperlengkapi peralatan kami itu bukan untuk umum, lebih mempermudah Pengerjaan mesin sendiri. Tapi lambat laun kan banyak orang-orang mengerjakan kayak semisal mengerjakan head, mengerjakan kruk as, terus noken as, kan banyak juga. Akhirnya cekok juga ya. ya saya terima, namanya rezeki. Terus Mas Didin ini juga
menjual noken as. Ya. Ya. Noken as itu untuk harian touring atau sesuai permintaan atau tergantung request, Mas. tergantung request. Ya, Dan harganya pun gimana? Harganya itu ya relatif kok. Buat Relatif. anak pelajar masih Kalau terjangkau. harian touring, terus Iya. kalau itu apakah harganya beda atau sama? Ya pasti beda. Pasti beda. Boleh menyebutkan nominal harga untuk kelas para harian touring nokennya? Harian touring ya antara 400 sampai 450 itu paling mahal seperti itu. Oh, seperti itu. Ya kalau untuk kompetisi kami jual di angka 600.000. Apa Mas Didin juga nggak pengen nih punya bengkel cat gitu untuk kedepannya lagi? Kalau dulu sempat sempat punya pemikiran seperti itu, Mas. Ada yang khusus body pengecatan. Tapi dengan banyaknya konsumen yang masuk di kami, waktu kami tersita untuk mesin, akhirnya nggak ngatasi, Mas. Jadi waktu dan tenaga kerjanya yang kurang. Ya, betul. Jadi cuma lari ke spare part dan Iya. pengerjaan mesin. Ya, yang berbau dari balap sama herek lah. Dengar-dengar Mas Didin juga ini ya bangun bengkel baru. Ya, Itu nanti itu di bengkel baru itu di daerah mana dan apakah hanya untuk pengerjaan servis harian atau juga menerima pengerjaan balap? bengkel baru tempatnya di Desa Mbligo. Desa Mbligo, Ya, Kecamatan Candi Sidoarjo. Kecamatan Candi Sidoarjo. Tapi sekarang belum operasional, masih tahap pembangunan. Rencananya di sana itu untuk speed shop Speed shop, sama bubut-bubut, Mas. bobot-bobot. Ya, pengerjaan bubut. Servis harian, ganti uli atau apa gitu cuma. Ya, pasti. Ada kami terima. Jadi gini guys, untuk yang bengkel yang baru kepunyaan dari Mas Didin Barbara ini berada di daerah Mbligo, Mbligo, Candi Sidoarjo. Sidoarjo. Di sana nanti juga ada speed shopnya juga, terus ada untuk servis harian, juga ada tempat buat bubut atau buat ngolter. Jadi nanti kita yang pengen kepo-kepoin bisa datang ke sana. Ya, monggo, Tapi monggo. apakah sudah berjalan berapa persen itu bengkelnya pembangunan? Kalau pembangunan sekarang sudah Hampir 90%, Mas. Tinggal 90%. finishing ya. Alhamdulillah. Gini nih, kelihatannya saya sedikit tertarik dengan speed shop. Ya. Boleh nggak nanti saya ini menjadi partner penjualan Ya, di kalau mutu kita bikin sesuatu itu kalau bisa manfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Alhamdulillah. Seperti itu, Mas. Jadi kita terima guys. Jadi oke, terima kasih untuk Mas Didin, dan tidak ada kemungkinan lagi nanti pasti kita akan mewawancarai Mas Didin Oke, monggo. dengan risetan baru-barunya Ya. dan dengan fenomena baru yang sangat betul-betul seperti magnet untuk para maniak-maniak balap di Jatim dan juga daerah lain. Terima kasih Mas Didin, selamat Oke. siang. Oke guys, jangan lupa subscribe, share, comment, and like biar saya semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.